بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayol ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, kita masih dapat melanjutkan lagi pembelajaran bahasa Arab dengan kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha, karya dari Syekh Dr. Abdurrahim rahimallahu taala. Sebagaimana yang telah disampaikan di grup masing-masing, di pertemuan yang ke-8 ada yang beberapa dibahas dan juga ada yang dikerjakan latihan. Jadi pengajian latihannya di halaman ini 36, kemudian di halaman 37, 38. Di sini juga ada yang akan dibahas sedikit, halaman 38. Kemudian di halaman 39 dan 40 ini ada yang dibahas. Bersamaan juga itu dengan ada latihan-latihan, ya, latihan awal, latihan pertama, kemudian di halaman 41, halaman terakhir dari pertemuan ke-8, ada latihan juga yang dikerjakan. Nah, ayo ikhwatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kita masuk di halaman 36 dulu. Di sini ada tamarinu, ya, latihan-latihan. At-tamrin asani, ya, latihan yang kedua. Latihan yang kedua di sini itu memisahkan dengan pertanyaan. Di sini ada mahaza, ada juga pertanyaan mahazi. Dua pertanyaan yang masing-masing jawabannya juga menyesuaikan dengan pertanyaan. Jawabannya muzakkar, jawabannya muannas. Kita tidak ambil banyak, misalnya beberapa saja, ya. Misalnya pertanyaannya adalah ma hadza baitun. Kalau dengan pertanyaan ma hadi mil'aqatun. Ma hadza babun. Ma hadi ad-darrajatu. Cukup, tidak terlalu banyak saya memberikan jawaban, dan ini sudah kita jawab di pertemuan ketika pembelajaran. Nah, ayyul ikhwatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Tinggal kita melihat saja mana jawaban yang sesuai dari pertanyaan. Ketika ditanyakan tentang muzakkar, maka jawabannya untuk muzakkar. Ketika ditanyakan tentang muannas, maka jawabannya untuk muannas. Nah, ya. Langsung saja kita beralih ke halaman 37. Nah, di sini juga ada at-tamarin, ya, at-tamrin asalis, latihan yang ketiga. Di sini tertuliskan iqra'il misala wa kawin jumalan ala girari. Bacalah contoh wa kawin dan buatlah jumalan, satu kalimat ala girari, seperti yang ada di sampingnya. Nah, jadi di sini ada contoh. Di samping kanan ini untuk muzakkar. Tertulis apa? Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Sedangkan contoh di kiri untuk muannas Aminatu talibatun. Aminatu talibatun. Nah, di contoh sebelah kiri ini yang awalnya ini tidak ada ta marbuto di akhir kata, ketika dijadikan muannas maka ditambah huruf ta marbuto di akhir.
huruf ta marbutoh bentuknya seperti ini ya. Ini kalau bergabung. Jadi kalau dia bergabung dengan dengan kalimat begini bentuknya. Ya. Ini tanda panjangnya yang bergabung dengan huruf yang lain. Tapi kalau dia terpisah, maka seperti ini bentuknya. Seperti ini bentuknya ya. Salah satunya ini al-qahwatu ini. Nah, kayak gini dia terpisah. Atau juga an-nafizatu. Ini huruf ta marbutoh yang tidak bersambung dengan salah satu huruf. 6. Jadi latihan di sini adalah menjadikan muannas ya, menjadikan kalimat-kalimat di samping kiri ini menjadi muannas. Yang awalnya adalah muzakkar, maka di samping kiri ini dijadikan dia muannas. Misalnya Hamidum Tobibun, maka Fatimatu Tobibatun. Kenapa bisa menjadi Tobibatun? Karena Fatimah Fatimah lah ya menjadi dokternya. Fatimah seorang wanita. Maka ketika ingin menjadikan Tobibun menjadi muannas, maka ditambah huruf ta marbutoh. Ya. Tobibatun. Seperti itu. Huwa muslimun, hiya muslimatun. Ya. Hiya muslimatun. Dan seterusnya. Tinggal menambahkan huruf ta marbutoh di akhir. Baik ta marbutoh yang bersambung dengan salah satu huruf, begini bentuknya, atau ta marbutoh yang terpisah dari huruf-huruf yang lain. Ya. Intinya ini adalah menandakan dia muannas ketika ditambah dengan huruf ta marbutoh. 6. Kemudian al-babu mughlaqun menjadi an-nafizatu mughlaqatun ya. Tinggal tambah huruf ta marbutoh di akhir katanya. 6. Kemudian at-tamrin ar-rabi' di sini bertuliskan perintah sahihil jumalal atiyata. Sahihil jumalal atiyata, yaitu benarkanlah kalimat-kalimat berikut ini. Nah, jadi 5 kalimat ini salah semua. Nah, kita disuruh atau kita diperintahkan untuk membenarkan. Contohnya nomor 1 misalnya, saya jawabkan haqibatu man hadza, maka kita benarkan yaitu haqibatu man hadhihi. Nah, ini di samping kanan ini ada kata hadza. Sedangkan di depannya haqibatu, maka tidak cocok. Maka hadza ini yang diubah menjadi apa? Hadhihi. Haqibatu man hadhihi. Haqibatu man hadhihi. Nah, kemudian juga yang nomor 2. Maka kita benarkan apa? Al-ghurfatu maftuhatun. Al-ghurfatu maftuhatun. Baik. Di sini di samping kanan ini masih tertulis apa? Maftuhun. Sedangkan sebelum kata maftuhun ini ada kata al-ghurfa yang menunjukkan dia muannas. Maka kita ubah, kita benarkan apa? Al-ghurfatu maftuhatun dan seterusnya sampai nomor 5. Ya, seperti itu. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kemudian at-tamrid al-khamis. Nah, di halaman 38 ini ada latihan yang kelima. Tertulis apa? Afwan. Coret di sini perintahnya. Tertulis apa? Iqra waktub ma'adhabti awakhir kalimat. Ya. Bacalah dan tulislah disertai dengan memberikan harokat di akhir kata. Tapi saya cukupkan dengan membaca saja. Nah, di sini ada 4 nomor. Kita bacakan dulu baru kita akan jelaskan di halaman 38 ini. Apa yang akan dibahas. Dan itu sangat sedikit dijelaskan. Yang pertama, hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Yang kedua,
Liman hadhihi? Hadhihi liyasirin. Yang ketiga, alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Dan yang keempat, lillahil masyriqu wal maghribu. 6. Ayo ikhwayat wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Yang dibahas adalah salah satu huruf jar atau jer. Apa? Huruf li. Ya, huruf li. Oke. Seperti yang telah dijelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwasanya dan kita sudah dapatkan 4 huruf jar atau jar ya, yaitu huruf ala, huruf min, huruf fi, dan huruf ila. Fungsi dan tugasnya sama. Apa fungsi dan tugas dari huruf jar atau jar? Menjadikan akhir kata berharokat kasroh. Dan ini semua terjadi pada isim, bukan fi'il. Saya ulangi, bahwasanya tugas dan fungsi dari huruf jar atau jar seperti min, fi, ila, ala menjadikan akhir kata berharokat kasroh. Dan itu terjadi pada isim saja. Dan termasuk juga huruf li ini. Ini. Huruf li juga. Dia sama seperti 4 huruf yang tadi. Seperti huruf min, huruf fi, huruf ila, huruf ala. Tugasnya apa? Menjadikan akhir kata berharokat kasroh. Ya, seperti kita lihat di kata li Muhammad. Nah, kita baca apa? Li Muhammadin, li Hamidin, kemudian li Yasirin, lillahi, ya, kemudian lillahi. Nah, cuma di sini kita lihat ada satu yang tidak dia bisa kasih kasrohkan di sini. Nah, ini li, ini juga huruf li, tapi dia bersama dengan huruf man. Man adalah bentuk pertanyaan. Nah, kenapa dia tidak bisa mengkasrohkan huruf man? Karena man ini adalah huruf yang istilahnya mabni, tidak bisa berubah. Tidak bisa kita katakan misalnya limani, tidak bisa. Tetap dia man, yaitu dengan harokat sukun di akhir. Ya, tetap dengan harokat sukun. Dia mabni. Liman. Tidak bisa kita baca limani. Ya. Dia tetap dengan harokat sukun. Mabni. Nah, hanya ini saja. Kalau misalnya huruf li bergabung dengan seperti ini. Tapi kalau tidak, maka kembali kepada harokat yang merubahnya itu kasroh. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Nah, jadi di sini huruf li adalah tugasnya apa? Menjadikan akhir kata berharokat kasroh. Terkecuali ketika bersambung dengan huruf pertanyaan seperti man. Nah, atau huruf ma, bisa juga lima. Tapi tidak mungkin kita baca limi. Kenapa? Karena huruf itu mabni. Tidak bisa berubah dengan huruf yang lain. Tidak bisa dipengaruhi. Dia mabni. Ya. 6. Ayo ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kemudian kita lihat di sini ada al-kalimatul jadidah. Dan insyaallah kita akan masukkan di poster dari al-kalimat yang belum masuk di poster. Nah, insyaallah taala. Kemudian kita beralih ke halaman 39 dan 40. Nah, 39 dan 40 ini ada yang akan dibahas, yaitu tentang dzalika.
dan tilka. Nah, yang kita bahas di halaman 39 40 adalah zalika dan tilka. Ya. Jadi zalika itu untuk muzakkar. Sedangkan tilka untuk muannas. Nah, yang saya mau jelaskan adalah bahwasanya zalika, tab ini Anda hapus ya. Bahwasanya zalika itu sama seperti hadza. Begitupun juga tilka sama seperti hadhihi. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, apa maksud dari sama seperti ini? Jadi zalika sama seperti hadza, tilka sama seperti hadhi. Nah, zalika persamaan dengan hadza ada 3. Begitu juga tilka dengan hadhi persamaannya ada 3, masing-masing 3. Yang pertama, persamaan dari zalika dengan hadza, begitu juga tilka dengan hadhi, ya, adalah kalau zalika menunjukkan muzakkar atau laki-laki sama seperti hadza. Kemudian yang kedua menunjukkan jumlah mufrad atau tunggal atau satu, ya. Jadi zalika menunjukkan mufrad atau tunggal atau berjumlah satu. Begitupun juga hadza. Dan yang ketiga persamaan dari keduanya adalah bisa digunakan untuk berakal atau tidak berakal. Nah, ini persamaan zalika dan hadza, yaitu 3. Begitu tilka juga dengan hadhi. Persamaannya adalah yang pertama menunjukkan muannas, ya, menunjukkan muannas atau perempuan. Yang kedua, ya, menunjukkan jumlah mufrad atau tunggal atau berjumlah satu. Yang ketiga, dapat digunakan berakal atau tidak berakal. Ini persamaannya 3. Ya. Persamaannya 3. Nah, yang membedakan di antara zalika dan hadza, kemudian tilka dan hadhi, yaitu hanya satu. Apa itu? Apa satunya itu? Yaitu jarak. Jarak. Bahwasanya hadza jaraknya dekat. Kita artikan ini. Begitupun juga hadhi, jarak dekat yang kita artikan ini. Beda dengan zalika dan tilka. Kalau zalika dan tilka itu jarak jauh yang kita artikan itu. Jadi zalika dan tilka artinya itu. Sedangkan hadza dan hadhi artinya ini. Nah, jadi perbedaan di antara zalika tilka dengan hadza dan hadhi hanya di jarak saja, hanya di jarak, ya. Jadi kalau hadza dan hadhi artinya ini, menunjukkan jarak dekat, sedangkan zalika dan tilka artinya itu, yaitu jarak jauh. Ayat ikhwah, ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Mudah-mudahan dipahami apa yang saya sampaikan. Saya tidak panjang lebar untuk menjelaskan tentang zalika dan tilka, karena persamaannya ada 3 dengan hadza atau hadhi. Hadza dengan zalika, hadhi dengan tilka. Cuma di antara dua-duanya itu ada perbedaan. Hanya satu saja, yaitu pada jaraknya saja. Mungkin kita bacakan dulu sedikit di ad-dars as-sabi. Man hadhihi? Hadhi Aminatu. Wa man tilka? Ya, tilka Fatimatu. Hadhi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Hadhi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha? Hadha Hamidun. Wa man dhalika? Dhalika Aliyun. Atilka dajjajatun? La tilka battatun. Ma tilka? Tilka baydatun. Hadhi sayyaratul mudarrisi. Wa tilka sayyaratul mudiri. As-sa'atu Abbasin hadhihi.
La hadi sa'atu Hamidin, tilka sa'atu Abbasin. Dzalika dikun wa tilka dajjajatun. Kemudian di latihan 40 ini, di halaman 40 ada tamarin ya. Latihan-latihan. At-tamrin al-awwal di sini tertulis ikra waktu ya. Tapi saya cukupkan dengan membaca saja, dan ini semua tidak ada harokat ya. Dari nomor 1 sampai nomor 7 ini tidak ada harokat. Oke, kita baca 2 saja. Hadi madrasatun wa tilka jami'atun. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Langsung kita beralih ke halaman 41. Nah, 41 ini di At-Tamrin Asani, latihan yang kedua, tertulis apa? Asyir ilal kalimatil atiyati bismi syaratin lil ba'idi dzalika tilka. Artinya, asyir tunjuklah ilal kalimatil atiyah, kepada kata-kata berikut ini, bismin isyaratin ya, bismi isyaratin, dengan memberikan nama isyarah untuk lil ba'id, jarak jauh, untuk dzalika atau tilka. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan apa? Ketika kita bilang dzalika, maka yang ditunjuk itu harus muzakkar. Kalau kita bilang tilka, maka yang ditunjuk harus muannas. Kita ambil beberapa saja nomor, dan yang lain seperti itu saja. Yang lain sama seperti itu. Nah, misalnya nomor 1, ummun. Berarti apa yang cocok? Yaitu tilka. Tilka ummun. Ummun muannas, yang artinya ibu. Kemudian yang kedua abun. Maka kita pakai isim isyarahnya apa? Dzalika abun. Kenapa? Karena abun muzakkar, maka cocok dengan dzalika. Yang ketiga, qalamun. Maka yang cocok itu adalah dzalika, bukan tilka. Karena qalamun lafaznya muzakkar, tidak diakhiri huruf ta marbutah. Dzalika qalamun. Yang keempat, tilka mil'aqatun. Kenapa kita bilang tilka? Ya, karena mil'aqatun adalah sebuah kata yang diakhiri huruf ta marbutah yang menunjukkan dia muannas. Nah, ayo ikhwah wa wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kemudian di sini di bawah latihan ada kotak ya. Di sini ada al-kalimatul jadidah. Ini semua belum disimpan di poster, belum dibuatkan poster. Insyaallah akan dibuatkan dan akan disimpan di saluran WhatsApp. Nah, kemudian di bawah kotak ada juga kotak yang lain, yaitu tabel. Di sini tertuliskan asmaul isyarati lil qaribi dan asmaul isyarati lil ba'idi. Ya, asmaul isyarati lil qaribi dan asmaul isyarati lil ba'idi. Nah, jadi yang sebelah kanan ini, yang ini sebelah kanan adalah isim-isim isyarah yang menunjukkan jarak dekat. Yaitu apa yang jarak dekat? Hada dan hadihi. Haza dan hadihi. Sedangkan yang samping kiri, asmaul isyarati lil ba'id adalah nama-nama atau nama-nama isim isyarah, ya, nama-nama isyarah untuk jarak jauh. Isim-isim isyarah yang untuk jarak jauh, yaitu zalika dan tilka. Jadi tinggal penggunaannya. Kalau dia muzakkar maka kita gunakan hada atau zalika. Kalau dia untuk muannas maka hadhi dan tilka. Tinggal menyesuaikan juga jaraknya sesuai keinginan kita kalau kita membuat sebuah kalimat. Tab ayyul ikhwayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Demikian yang bisa kita sampaikan, yang kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila terdapat penyampaian yang salah, penjelasan yang kurang dipahami, sesungguhnya kekurangan itu dan kalian adalah datang dari diri pribadi, bisa ditanyakan di grup ya, karena grup adalah ruang untuk bertanya, ditanyakan apa yang belum dipahami, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan itulah mutlak. Tapi insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan pekan ini di hari Sabtu dan hari Ahad insyaallah taala dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.